Yes, di weekend itu juga orang bertanya-tanya sih, pemain yang dibeli dengan sekitar 70-80 juta nih, kapan mainnya kok udah ada encok aja, yaitu seorang Rasmus Højlund yang katanya cuma cadangannya Zapata atau Muriel, kok dibeli dengan harga sangat mahal dan bahkan belum bisa main juga. Dan harapan itu tumbuh setelah kemarin ada berita-berita katanya kemungkinan dia akan ada di bench. Itu main atau nggak tahu, mungkin cuma buat jadi cameo doang, yang penting itu bisa menaikkan moral. Ada Højlund. Walaupun belum tahu mainnya kayak gimana. 75 juta euro bisa kasih impresi apa di musim pertamanya, karena pemain ini kan cuma nyetak 10 gol, which is sama Vlahovic ya tahun lalu 10 gol. Tapi dia juga secara kesempatan menit bermainnya sangat dikit. Sebenarnya punya potensi besar apa yang bisa diharapkan dari seorang Højlund ini, Fir? Ya, dan lu lihat kalau gol-golnya Højlund kan gue coba lihat kemarin. Di gol-golnya dia itu lawan Monza 2, lawan Spezia 1, Bologna, Salernitana, Lecce, Empoli, Hellas Verona, dan paling tinggi Lazio. Oke, nah kalau di situ kan kelihatan ya profil tim-tim yang dia bobol. Berarti Lukaku lah ya. Maksudnya cocok buat lawan Forest. Cocok. Ya, lawan Forest. Nah, bisa. Lawan Forest mungkin masih bisa. Tapi ini apa ya? Risky bisnis banget. Karena kalau kita lihat pembelian-pembelian era Ten Hag kan biasanya safe ya, pemain-pemain yang dia kenal, pemain-pemain yang dia pernah bekerja sama sebelumnya. Dari Anthony sampai bahkan Mason Mount pun dia mengagumi udah lama ya. Tapi kalau kita lihat ini adalah pemain yang mungkin tahun lalu atau 2 tahun lalu gitu masih duduk di bangku cadangan di Liga Denmark gitu. Ini pemain yang dia di Sturm Graz ketika itu dibeli masih 2 juta euro. Tiba-tiba dibeli Atlanta 17 juta, nggak nyampe setahun kemudian dibeli Man United 80. Trajektori dia tuh emang tinggi banget, ceiling dia emang gede banget. Si pelatih Atlanta tuh ngomong, siapa tuh namanya Gasperini bilang, tapi ada momen-momen ketika dia bermain bagi Atlanta, ketika dia bermain bagus bagi Denmark terutama. Iya sih, katanya, namanya naik banget karena dia cetak hat-trick itu. Iya, cetak hat-trick itu. Nah, setelah dia cetak hat-trick itu bagi Denmark, katanya Gasperini cuma bilang, nih anak mungkin fokusnya jadi nggak teralihkan gitu. Dia jadi nggak konsentrasi ke latihan dan lain-lain. Jadi ini buat gue sedikit yellow flag ya. Bahwa Gasperini aja bilang, oke, dia emang ceilingnya tinggi banget, tapi ada momen, ada kesempatan di mana dia mungkin bisa kayak terbawa suasana gitu. Terbawa hype dirinya sendiri. Apalagi sekarang dia 70 juta dengan beban berat timnya untuk mencetak gol, Ji. Nah, dan ini kan sekarang pressure-nya justru udah di dia semua nih, Mas. Orang ketika sekarang musim missing 2 puzzle-nya lah ya katanya. Katanya missing puzzle, kemudian di saat 2 pertandingan MU juga nggak beres, orang tuh udah berharap sama dengan adanya Højlund bisa menjadi juru selamat. Bisa apa beban kepada pemain yang masih bawa kencur ibaratnya ya, bahkan main jumlah permainannya belum sampai 30-40 semusim, golnya juga belum sampai 20 gol semusim buat di liga. Apa yang beban buat anak muda seperti ini? Lukaku aja nggak bisa menjawab itu kan? Nggak bisa. Aku di Maksudnya profilnya gede banget kan Lukaku, tapi nggak bisa menjawab tekanan seperti itu. Tadi nyambung dikit sama Firzi, statistically memang Højlund tuh cukup banyak statistik yang bagus ya. Waktu itu gue sempat jabarin juga di sini. Decision making dia dalam setiap gol-gol yang dia cetak itu terlihat bagaimana pilihan-pilihan dia di saat-saat sulit, di saat-saat tertekan, keputusan cepatnya itu yang bisa menghasilkan gol-gol itu. Itu yang dipuji sama Ten Hag. Ya harapannya tentu dengan tekanan yang pada para pemain depan Manchester, tentunya kan harapannya ini pemain dengan keputusan-keputusan cepatnya bisa menjadi pembeda gitu. Cuman ya apakah dia sudah cukup fit betul untuk menjadi starter? Kalau gue sih nggak mau ambil opsi dia ya untuk bisa memainkan partai ini. Ya tapi kalau melawan Forest ya mungkin ini layak dicoba gitu. Cuman kalau untuk start gue lebih safe pilihannya pada pemain-pemain yang ada. Justru gue lebih seneng Sancho yang ada di posisi itu karena di sepanjang pramusim Sancho ngebuktiin dia bisa. Sementara transisi United kan butuh pemain seperti itu dan Sancho bisa ngebuktiin itu. Gue lebih prefer kalau milih pemain depan ya gue lebih milih ke arah Sancho sih. Ini keren sih ada Alvaro Fernandes, walaupun ini adalah formasi impian gue kalau main ini ya Football Manager, Alvaro pasti jadi bek kiri MU gue. Tapi menurut gue Alvaro ini terlalu dini sih untuk menjadi pemain utama karena mungkin Ten Hag mungkin akan lebih prefer Dalot di sana kalau misalkan karena Malaysia juga lagi cedera kan. Tapi kalau Højlund ini si Wan Bisaka juga bisa ke kiri juga kan? Enggak pernah Mas. Bisa juga. Dalot yang bisa di kiri. Bisaka mati di kiri deh. Pernah redem Salah kan ketika Dalot main di kiri kan Salah pernah nggak berkutik. Oh iya itu dia dikantongin katanya. Dikantongin. Tapi sisanya yang lain golin. Salahnya doang. Gimana? Jalung lihat
Højlund debut di Nottingham Forest sebuah harapan doang atau menurut lo terlalu dini dengan match fitness yang katanya punya masalah di back pain nih? Menurut gue terlalu dini, apalagi kalau gue ngeliat United di musim ini walaupun baru 2 pekan tapi hawa-hawanya agak nggak enak lah dari fanbase, dari situasi fans yang ada ini kayaknya ngasih pressure yang terlalu tinggi buat para pemain. Jadi gue rasa bukan pertandingan yang ideal bagi pemain seperti Højlund untuk bisa dicoba di debut di pekan ini. Debut beda itu. Apalagi kalau minggu depan kan juga masih lawan berat juga ya Arsenal. Gue masih riskan juga, tapi menurut gue paling realistis adalah dicoba sampai setelah di international friendly. Karena itu di situ dia juga udah dapat jaminan mungkin udah fit 100%. Kita juga bisa ngelihat performa dia seperti apa sebenarnya. Apalagi dia juga ini pembuktian bagi dia gitu, karena udah lama juga United nggak punya profile striker semuda ini kan, semuda ini, dan tadi seperti Mas Firzi bilang ceilingnya masih tinggi banget gitu, ini pemain potensial banget. Tapi kalau gue beberapa kali nonton Atalanta musim lalu, yang paling mencolok bagi gue justru bukan mencetak gol ya, tapi dari segi dia pressingnya, dari segi pressingnya sih, karena dari segi dia pressing itu dia bisa membuka peluang bagi si Lukman, karena musim lalu ini paling menonjol di Atalanta. Kalau gue lihat si Lukman itu menciptakan gol dari situasi-situasi di mana si Højlund memaksa backnya untuk error. Jadi gue rasa ini yang paling bertanya-tanya banyak fans United bingung 2 pekan terakhir kan Rashford nggak kelihatan, habis itu si Anthony nggak kelihatan. Mungkin dengan kehadiran Højlund ini bukan dari urusan dia mencetak gol, tapi dia bisa membuka ruang bagi si Anthony dan Rashford agar bisa lebih subur lagi. Selayaknya dia pas main lagi di Atalanta gitu, membuka ruang bagi si di winger-wingernya itu untuk bisa menciptakan gol dari ruang yang dia udah paksa bikin backnya itu error. Jadi gue rasa Højlund ini kalau di soal bebani gol menurut gue masih sangat berat bagi Højlund. Tapi kalau soal kontribusi, gue harap dia bisa membantu lah bagi si Rashford dan juga bagi si Anthony-nya itu untuk bisa menambah pundi-pundi golnya. Masih puber dia, masih skincare-nya masih kurang bagus sih, masih agak jerawatan. Tapi kalau ngomongin dari tadi soal pergantian pemain di lini depan, karena kan 2 pertandingan sama terus dan gak ada yang works gitu kan. Menurut lu siapa yang tadi, apa setuju Mas Aryo dengan Sancho jadi false nine atau ada pilihan lain menurut lu? Gue rasa nggak ada salahnya coba Martial ya. Sejujurnya ya, karena dengan opsi yang sekarang gue ngebilang nggak ada yang salah dengan coba Martial. Apa gerakan gitu. Ten Hag aja males coba dia. Komedian itu. Gini, kalau gue bilang 2 pekan terakhir ya bener kata Mas Panji udah nggak berjalan juga. Gue sih menyarankan. Ya, mungkin butuh penyegaran juga mungkin ya. Dan mau coba siapapun lah. Dan Mount kan juga nggak main kan di pekan ini, dipastikan cedera dia. Gue menyarankan ya apabila United pengen coba lagi lah ini ibarat. Karena kan 2 pekan kalah ini kan musim lalu juga ngalamin juga kan. Walaupun musim ini ada menangnya juga lawan Wolves. Tapi untuk United sebaiknya mainin pemain-pemain di posisi terbaiknya lah. Kayak Rashford kalau dia mainin bagusnya di left wing, dia nyamannya di situ juga, ya mainkan di situ aja. Dan juga untuk Bruno 2 pekan pertama dia kelihatan kesusahan juga apabila dia harus dibebani main di double number 8 gitu ya dengan Mount, tapi dengan ketidakhadiran Mount, gua harap Ten Hag bisa melakukan perubahan, disesuaikan dengan pemain-pemain ini posisinya nyamannya di mana, mainin dia di situ. Nggak perlu lu nyoba-nyoba lagi taktik-taktik seperti 2 pekan kemarin yang nggak berjalan sama sekali. Sulit untuk mencetak gol, bahkan menciptakan peluang juga beberapa kali sulit juga gitu. Gue sempat bilang dulu sama siapa ya, Mas Arya apa sama Coach Jason ya, kalau gue justru skeptis dengan kehadiran Ten Hag, Bruno akan bisa berkembang. Kalau Coach bilang kalau pemain bagus harusnya dia bisa berkembang, tapi kan nyatanya banyak pemain yang emang nggak bisa, malah stuck juga gitu. Iya, sebenarnya kalau kita lihat ya chance creation, big chance created dan lain-lain, angka-angkanya pemain-pemain itu tuh tinggi-tinggi. Cuman entah kepercayaan diri, entah mereka nggak fit atau gimana. Karena gue lihat Man United datang ke musim baru ini sangat nggak fit ya. Mereka kalah duel lawan Wolves, bahkan Wolves yang baru ganti pelatih aja kelihatan jauh lebih fit, jauh lebih hungry, jauh lebih dalam duel mereka bisa menang dan lain. Apakah ini efek dari ya United kan main banyak banget dan kemarin game katanya ya. baru close doors main lawan Burnley, walaupun nggak tahu siapa pemainnya. Iya, walaupun katanya Hannibal dan lain-lain itu masuk. Tapi kan kalau dia perlu melakukan behind closed doors itu artinya kan dia nyoba sistem, dia nyoba komposisi, dia nyoba combination, skema permainan, organisasi permainan. Soalnya kalau dia offensively sebenarnya Bruno itu bisa datang di posisi-posisi mencetak gol. Marcus Rashford bisa datang di posisi-posisi mencetak gol. Cuman ya kemarin Rashford ditahan Vicario misalnya, Bruno tiba-tiba meleset dari jarak dekat. Tapi kalau mereka menciptakan peluang, mereka bisa aja. Inilah kalau mereka bisa datangin Højlund dan kalau akhirnya dia bisa, karena dia kan golnya di Atlanta juga beragam ya. Ada yang dia chop, ada yang dia tap in dan lain-lain. Dia tipe penalty box striker yang semoga kalau diciptakan peluang akan berhasil. Nah, ini yang harus kita lihat. Jawaban apa yang Ten Hag temukan setelah close door friendly itu. Karena yang jadi masalah utama itu sebenarnya bukan nyerang ya, tapi transisi dalam bertahan. Karena si Casemiro itu
ketinggalan sendirian. Lambat banget Gitu, katanya di situ. Casemiro ya. Coverage-nya terlalu luas. Iya. Dan kelihatan kayak udah pemain 40 tahun, padahal tahun lalu kelihatan masih benar-benar kelihatan world class player, tapi tahun ini kelihatannya dia 2 Dan pertandingan Forest kan ada Morgan Gibbs White, Brandon Johnson, Taiwo Awoniyi yang lari pelari-pelari. semua. Yang Bahkan ngeremin. Nunes pun juga Iya. kayak motor banget kan, makanya di Inter City walaupun sekarang belum deal harga, tapi Iya. dengan harga Højlund sekarang Mas, Ten Hag udah beli pemain cukup mahal, termasuk Anthony yang menurut gua sejauh ini masih flop. Sekarang Højlund 75 80 sampai 85 juta euro nggak salah sama bonus. Kalau Højlund gagal juga menurut ini akan kayak jadi apa menggal leher Ten Hag nggak menurut lo? Kalau dia nggak works juga dan akhirnya MU nggak tembus 4 besar musim ini. Kalau ngelihat statistiknya, sebetulnya Ten Hag kan he's doing a good job di United ya. Kalau kita bicara statistik, mencapai 40 kemenangan dalam pertandingan yang cuma beda Berdua tipis ya. tercepat lah Iya, dia setelah Pep. Ya iya. Pep masuk memang City-nya lagi jelek ya, makanya juaranya si Leicester kan. Nggak terlalu bagus, makanya mungkin Pep mendapatkan poinnya nggak cukup, gamesnya cukup banyak untuk mendapatkan 40 kemenangan. Sementara ya Ten Hag kalau kita lihat ya dia cukup bisa melaju ke situ, berarti kan dia doing something right di situ. Cuman kalau gua ngelihat apa yang dia lakukan di musim lalu dibandingkan 2 pertandingan di musim ini, gue tetap melihat dia nggak ada kemajuan, nggak ada something added yang lo bisa berikan. Sementara pemain lo nambah gitu kan, dia nggak bisa memaksimalin para pemain yang baru datang. Skemanya masih diubah-ubah juga. Pemain yang udah jelas di posisinya nggak bener masih terus dimainin. Ya mungkin Rashford tetap layak lo mainin. Cuman ya di mana tadi kalau Rijal bilang di posisi kiri, ya gue lebih setuju juga di posisi itu kan. Masalahnya tadi Virgi bilang creating chances-nya cukup banyak, tapi finishingnya itu kan jadi masalah bagi United. Selama transition, selama lini belakangnya masih bisa mengcover itu, tapi as long nggak bisa mencetak gol itu kan tetap menjadi masalah. Sementara lo clear cut chances-nya cukup banyak yang lo dapetin lawan Spurs, terutama tadi 2 itu. Rashford sama si Bruno yang clear cut chances lah, tapi itu nggak bisa menjadi gol. Gue rasa masalah utamanya ya selain transisi, tapi lebih ke siapa yang bisa mencetak gol. Selama itu belum bisa dijawab sama Ten Hag. Højlund juga kalau nggak bisa menjawab itu ya gue bilang nggak panjang lah. Bahkan pas lawan Wolves walaupun menang 1-0 tapi kelihatannya MU juga kecewa juga. Hampir kalah juga. Menang rasa kalah situ menurut gue nggak puas sama sekali nonton itu. Betul, nggak puas dan terlalu mudah lah bagi itu. Beruntung lawannya Wolves, yang tim emang kesulitan untuk mencetak gol dari musim lalu. Karena kalau bukan Wolves menurut gue itu udah opening day yang buruk itu. Brighton-nya bisa 5-0 itu kali ya. Bisa jadi. Bisa jadi itu. Ya tapi kalau kita ngomongin lu, tadi gue sempat debat kan beberapa fans MU, banyak bilang kalau misalkan Ten Hag 6 bulan misalkan dia masih struggling untuk di 4 besar atau bahkan setahun gitu. Orang banyak yang bilang, ya kalau lu dikit-dikit 2 tahun dipecat, mau siapa lagi penggantinya? Kan nggak bisa kayak gitu juga gitu. Kalau kan namanya juga dari namanya tim, industri, dan dia ngasilin spend duit banyak loh. Beda kalau mungkin kayak Arteta di 2 musim pertamanya atau siapalah. Di Eddie Howe gitu, 2 musim pertamanya mungkin nggak spend yang sangat-sangat bombastis untuk satu pemain. Menurut lo seberapa besar chance dia untuk bertahan kalau dia nggak bisa works juga di musim ini? Tergantung tuntutannya ya. Apalagi dari sekarang kan bakal ada owner baru kan. Kelihatannya ya. Dari Ya salam, Yasin, ya salam. Udah berapa bulan nih? Dari kapan nih? Kayaknya berharap believe. terus ya. Ya kita nontonin aja. Gon Fayakun jadilah. Apakah pemilik baru ini punya filosofi yang sama dengan apa yang Ten Hag bisa datangkan? Itu kan kita harus lihat. Karena sekarang kan tim ini dibentuk berdasarkan semua kemauan Ten Hag kan. Dari ruang ganti, pemilihan kapten dan lain-lain, semua dan pemain yang dia buang, pemain yang dia buang nggak cocok sama dia dan lain-lain, kecuali Maguire yang kayaknya seneng-seneng aja di situ ya, dapat duit banyak, naik gaji dan lain-lain kan, nggak mau pergi. Nah ini, tapi gue juga nanya nih ke teman gue yang fans United, berapa banyak pemain yang berkembang banget under Ten Hag? Apakah dia bisa mengembangkan satu dua pemain yang dari level nggak punya kepercayaan diri dan lain-lain, tiba-tiba bisa jadi bagus. Kayak misalnya dia ngasih contoh Fred, tapi habis itu sekarang turun lagi McTominay dan lain-lain. Siapa lagi? Udah lagi makanya. Kedepannya gimana? Kalau dia bisa nunjukin dia bisa ngembangin prospek-prospek, Garnacho, Pelistri dan lain-lain, pemain muda lainnya. Bisa kau udah tahun lalu cuma tapi di sini aja. Sebenarnya benar-benar average, Average wingback. Iya, tapi gue suka Wan Bisaka kalau one on one dia pasti bagus. Pokoknya sekarang ini ya
gue masih ini sih ya pertahanin pemain Man United juga di tim fantasi gue karena gue yakin Rashford, Bruno tuh masih ada chance, harus bisa mereka. Ya kita lihat apakah beban dan harapan yang disematkan kepada Højlund ini bisa sekaligus mengangkat Ten Hag musim ini dari jeratan ancaman-ancaman pemecatan ataupun juga semakin terpuruk untuk MU yang katanya dia udah sesumbar dari awal the end of an era dari City dan juga Liverpool ke depannya, atau justru akan menjadi keterpurukan untuk Liverpool untuk MU atau juga berakhir eranya Ten Hag di MU. Kita lanjut dengan topik yang gak kalah serunya.